Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau minat baca SMA satu kakak kalau diukur dari skala Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya Siska Rosyati, mahasiswa dari Universitas Syekh Kuala Aceh. Ingin mewawancari Bapak sebagai pakar dari pembelajaran seni di sekolah ya Pak ya. Saya sudah mengidentifikasi masalah Pak, jadi banyak masalah yang terjadi di sekolah. Salah satunya itu adalah minat dan bakat siswa ya Pak ya. Jadi bagaimana cara saya sebagai seorang guru untuk bisa menarik minat dan bakat siswa sehingga pembelajaran seni rupa dapat tersampaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan. Ya, dijawab satu-satu ya. Ya Pak. Ya, mangga. Banyak cara untuk meningkatkan minat ya atau motivasi belajar siswa. Jadi minat sendiri kan definisinya daya tarik atau ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Dalam hal ini konteksnya ketertarikan anak untuk belajar seni rupa, untuk praktek seni rupa gitu ya, untuk mengetahui tentang seni rupa. Nah, supaya minatnya tinggi tentu harus diupayakan gitu ya. Jadi minatnya tinggi itu berarti pertama harus ada faktor internal. Jadi siswa harus menyenangi dulu mata pelajaran itu. Ya. Nah, setelah senang pasti anak-anak akan minatnya meningkat. Tapi kalau dimulai dengan tidak senang terhadap mata pelajaran, kemudian tidak senang terhadap gurunya, apalagi ya minatnya mungkin akan rendah. Jadi faktor internal gitu ya. Nah, kemudian faktor eksternal itu bisa saja minat siswa rendah itu. Pertama mungkin materi yang diajarkan kurang menarik, kurang sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Jadi kurang kontekstual. Kalau bisa sebetulnya begitu anak belajar itu kamu dengan ibu mau belajar apa ditanya kebutuhannya, keinginannya ya. Sehingga pelajaran yang kita sajikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada need analysis ya, analisis kebutuhan. Nah, faktor eksternal yang lain selain tadi ya jenis materi harus menarik, juga metode mengajar. Nah, berarti di faktor eksternal ini supaya minat anak meningkat berarti guru sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen 2015 ya. Guru itu harus memiliki kompetensi pedagogik. Bagaimana merencanakan pembelajaran yang menarik, melaksanakan pembelajaran juga dengan baik gitu ya. Menggunakan model atau metode pembelajaran yang inovatif. Nah, itu akan lebih menarik tampaknya. Kemudian evaluasinya juga yang cocok gitu ya. Itu dari sisi kompetensi pedagogik. Nah, guru juga harus memiliki 8 keterampilan dasar mengajar kan ya. Ada keterampilan membuka, menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya dasar, bertanya lanjut, pokoknya 8 ya. Mengelola kelas, memberi reward gitu ya. Ya, Kemudian keterampilan memberi variasi, ya. ya. Kemudian mengelola kelompok kecil, mengelola kelompok besar. Keterampilan menjelaskan, bertanya dasar, bertanya, pokoknya ada 8 sampai 10. Kalau guru
tidak bisa misalkan menjelaskan dengan menarik, medianya menarik, ya pasti minatnya akan rendah. Karena tadi eh, gurunya tidak disenangi, metodenya hanya ceramah dan lain sebagainya. Oh Nah, jadi iya. kesimpulannya supaya minatnya tinggi bisa berawal dari diri siswa tentang mencintai mata pelajarannya atau bisa berasal dari guru atau dari apa namanya sekolah gitu ya. Ketersediaan sarana juga akan apa memotivasi anak ya. Apa menarik minat anak itu maksudnya. Oh Mangga. iya. Berarti dari memang sarana dan prasarana itu adalah utama ya Pak ya, termasuk metode agar guru lebih inovatif juga ya Pak ya pada penerapan Ya. metode pembelajaran. Nah, eh, selain itu mungkin teknologi Bapak, apakah TPACK menjadi salah satu poin penting gitu pada saat pembelajaran? Ya. Model TVEC itu ya di era global ini sangat wajib mungkin dikuasai oleh guru. TVEC itu kan konsepnya itu bahwa pembelajaran itu T-nya itu berbasis teknologi ya. Jadi dengan adanya internet itu guru harus mampu memanfaatkan internet ini sebagai sumber belajar di satu sisi ya. Internet itu sebagai sumber media di satu sisi. Tapi internet juga atau komputer juga menjadi tools, menjadi alat. Bagaimana anak-anak membuat lukisan dengan software tertentu ya, mendesain, kemudian membuat proyek misalkan. Nah, berarti sebagai alat di sana itu T-nya itu ya teknologi. Kemudian pedagogikal berarti supaya berhasil dalam mengajarnya pedagogiknya, metodologinya ya. Tadi kemampuan pedagogik ini menjadi prasyarat juga ya apa dalam apa mencapai pembelajaran yang maksimal. Jadi ada teknologi, kemudian pedagogik, kemudian content knowledge ya. Content knowledge itu berarti ada materi dalam mengajar itu. Nah, jadi guru kiranya termasuk siswa harus menguasai materi yang diampunya untuk guru ya. Siswa harus menguasai materi yang dipelajarinya. Jadi TPEC itu kan technological, pedagogical, content knowledge. Jadi belajar itu menggabungkan antara teknologi, pedagogik, dan materi ajar seperti itu. Nah, itu harus berjalan beriringan saling melengkapi ya. Jadi materi pelajaran kan bisa dikuatkan dengan teknologi. Coba anak-anak mencari informasi tentang nama-nama seniman. Nah, sekarang bukan saatnya lagi Bu Siska misalkan eh, nama-nama seniman Indonesia adalah misalkan ya seniman yang ekspresionisme. Jadi bukan saatnya lagi kita menyebutkan nama-nama, menunjukkan ini fotonya, ini biodatanya. Harusnya mereka diberi tugas coba cari nama-nama seniman berdasarkan alirannya. Kapan mereka berkaryanya. Berikan contoh dari apa karya-karyanya. Misalkan itu dengan menggunakan model pembelajaran apa namanya investigasi kelompok gitu ya. Jadi tiap orang mencari apa contoh kalau dalam aliran seni lukis itu ya. Siapa yang senang naturalisme, siapa yang senang realisme, siapa yang senang ekspresionisme. Nah, jadi anak-anak secara berkelompok harus mencari definisi dari masing-masing aliran. Kelebihan atau kelemahannya, sejarah perkembangannya, nama senimannya, contoh karyanya. Nah, setelah mencari mereka membuat resume, membuat apa rangkuman ya, membuat bahan untuk presentasi dipresentasikan. Itu akan ramai suasana kelas itu. Oh Gitu iya. kira-kira. Iya, iya Pak. Jadi memang pada saat sekarang ini seharusnya guru hanya memancing aja atau stimulus ya Pak ya. Jadi Ya, kira-kira apa aliran lukis yang kamu sukai, kata Bapak tadi apa ya, ya. Baru anak-anak mencari
menjadi lebih detail gitu ya, tokohnya Ya, siapa, berdasarkan kelompoknya. ya Heeh. tekniknya apa gitu ya Pak. Jadi sehingga Hmm, setiap kelompok memilih aliran lukis yang berbeda. Pada saat presentasi mereka menjadi tahu ya Pak ya, oh aliran lukis ini betul. seperti ini gitu. Karena kalau jangkauan dari penjelasan guru yang diterima hanya mungkin ya segitu sama gitu ya Pak ya. Ya, Oh iya, nah itu. Jadi gitu. Kalau saya ibaratkan belajar itu terutama di apa namanya itu di kurikulum KTSP ya, ada yang namanya dulu itu waktu kuliah mungkin EEK ya, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Jadi di eksplorasi itu guru menugaskan anak coba baca halaman 12 sampai 16. Ya, iya, coba iya. kamu campurkan warna kuning dengan biru. Nah, kalau percobaan, coba kamu tonton video berikut ini atau tonton link berikut ini. Nah, berarti itu eksplorasi kan? Iya, Eksplorasi itu bisa mengamati, bisa menonton, bisa mencoba. Baru yang kedua eksplorasi ya, apa elaborasi maksudnya. elaborasi. Nah, anak-anak kalian sudah menonton video. Coba tuliskan atau diskusikan bersama teman sebangku. Tuliskan apa yang dihasilkan dari diskusi kalian. Presentasikan setiap bangku ke depan. Nah, itu kan menarik ya. Iya, Pak. Jadi anak-anak aktif. Kemudian yang terakhir guru memberi konfirmasi ya. Kelompok satu luar biasa nih tampilannya, laporannya. Kelompok dua ini kurang nih nama senimannya ada yang salah. Masa keliru tertukan misalkan ya. Iya, Harusnya ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau saya mengibaratkan pembelajaran itu seperti hanya orkestra atau gamelan ya. Jadi eh, biarkan mereka bermain gamelan. Neng nong guru tinggal nabuh goong terakhir. Gong gitu di akhir ya. Jadi biarkan mereka mencari, menuliskan, mendiskusikan, mempresentasikan. Guru tinggal ya betul temuan kamu. Oh ini kurangnya ibu tambahkan. oh Nah, di iya, sana iya. konfirmasi gitu ya. Pasti metode belajar itu dengan EEK saja di KTSP sangat menarik. Nah, namun demikian Bapak melihat di mahasiswa PPG saja atau di mahasiswa termasuk guru kebiasaan ingin menyampaikan sebanyak-banyaknya itu yang keliru gitu ya. Jadi zaman sekarang itu guru harus menahan diri Iya, betul ya Pak. menahan diri, tidak semuanya dikatakan, semuanya disampaikan. Biarkan Iya, mereka mencari gitu ya, iya. mencari, menemukan sehingga lebih apa lama permanen belajarnya itu. Oh iya, iya. Mangga. Ya, sangat ini ya Pak ya. Saya juga sebagai guru suka pengen menjelaskan lebih detail gitu apa yang saya ketahui. Padahal seharusnya saya tugasnya untuk ikutin kurikulum sekarang adalah menstimulus saja sehingga Ya, siswa mampu merespon dengan baik gitu ya Pak ya. Nah, ya, sejauh ini sih Pak, pembelajaran di sekolah identifikasi masalahnya hanya seputar itu Pak. Mungkin karena di teknologi juga di daerah saya termasuk di daerah pedalaman ya Pak ya, yang tidak terlalu eh apa ya, keluarganya yang tersedia gitu menengah ya. ya, keluarganya menengah ke Ya, bawah. Terus di sekolah sendiri karena memang apa ya, jaringan internet tidak terlalu mencukupi gitu ya Pak ya. Sehingga itu juga menjadi salah satu kendala. Mungkin itu saja Bapak, pertanyaan yang saya ajukan mengenai identifikasi masalah. Banyak materi yang sudah saya dapatkan. Bahkan ya. mungkin dari beberapa pertanyaan saya Bapak menjabarkannya lebih banyak sehingga ilmu yang saya dapat juga jauh lebih banyak gitu Ya. Bapak. Iya Pak. Nanti akan dikirim beberapa contoh gitu ya. Hasil wawancara tapi saya dibuatkan apa dituliskan Oh atau boleh. buku-buku tentang media atau model pembelajaran nanti Bapak kirimkan melalui WA ya. Baik Bapak, Bapak terima kasih banyak Bapak atas bantuannya Ya. Bapak. Eh, Semoga Bu Siska lancar amin PPG-nya ya Rabbal sampai lulus alamin. ya. Amin ya Rabbal Bersemangat. alamin. Amin Bapak. Terima kasih banyak Oke, Bapak sekali lagi. mangga, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Di PPG itu mengenai kesulitan apa saja yang ada di sekolah ini tentang pembelajaran seni.
tentang pembelajaran seni. Ya, kemudian kalau di sekolah kita emang salah satu keunggulan ya di sekolah kita salah satunya adalah seni. Gitu. Meskipun tentu banyak rintangannya, salah satunya ya sarana. Gitu. Itu menjadikan kesulitan kita untuk lebih mengeksplor lagi anak-anak di bidang seni. Karena mereka sebenarnya dari latar belakang di sekitar lingkungan kita ini cukup kuat sisi seninya. Hanya tadi fasilitas mungkin masih terbatas. Menurut Ibu nih, apakah minat baca anak di sini itu termasuk tinggi atau tergolong rendah gitu? Itu seperti kunjungan ke perpustakaan atau apa gitu? Kalau minat baca SMA 1 katakan kalau diukur dari skala 1 sampai 10 sampai 100 sepertinya kita ada di 80 lah ya. Lumayan, kita tidak terlalu di bawah karena ada murid-murid yang mereka lumayan intens untuk ikut kegiatan literasi di sekolah. Jadi, tapi ada ekskulnya mungkin ada ya pembinanya. Oh iya luar biasa ya. Terus untuk konsentrasi misalkan ada masalah nggak? Fokus siswa terhadap pembelajaran tentu saja ada masalah ya, setiap guru ada masalah, tapi kan seperti saya katakan tadi bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya dan guru harus memiliki strategi supaya murid bisa kembali fokus, bisa dengan explain atau bisa dengan metode stop begitu ya, kita memusatkan siswa untuk kembali terhadap kesadaran penuh. Kita bisa dengan mindfulness. Tapi ada ya Bu ya? Ada saja dari sisi sebab mengenai ini sebenarnya kenapa kurang konsentrasi. Kalau kebanyakan mereka tuh ya karena gawai begitu ya, jadi mereka berbagi pikiran dengan gawai mereka gitu ya, jadi mereka terlalu ketergantungan kepada HP, jadi segala macam itu fokusnya ya antara belajar dan main game misalnya atau apalah gitu. Jadi ya ada pikiran lain gitu ya pada saat belajar itu tidak terlalu fokus ya Bu ya. Kalau menurut Ibu metode-metode penelitian pembelajaran pembelajaran yang sudah Ibu terapkan apakah cocok dengan anak atau mungkin Ibu menerapkan metode yang berbeda di kelas yang berbeda? Tentu saja tidak bisa sama ya, kita kan pembelajaran berdiferensiasi ya, bahwa kita harus bisa mengenali kebutuhan murid kita seperti apa. Tentu saja kita harus bisa menyusun metode, membuat metode yang berbeda. Tentu dari kelas 1 dan kelas lain akan berbeda metodenya. Kita harus mengenali dulu kebutuhan muridnya seperti apa. Untuk teknologi sendiri Bu, apakah ada kesulitan? Teknologi tidak ada kesulitan, justru teknologi mendukung kita ya. Teknologi mendukung pembelajaran kita. Teknologi, jadi kita memudahkan justru teknologi. Ya, jadi anak-anak pun tidak kesulitan, justru mereka memudahkan sumber belajar ya, bahwa sumber belajar tidak hanya dari guru begitu ya. Sekarang kan kita juga harus punya prinsip bahwa kita tidak harus serba tahu, bahwa guru itu bisa hanya sebagai fasilitator di kelas, bahwa sumber belajar bisa didapatkan dari teknologi. Jadi tidak ada kalau ada kendala mungkin ada siswa yang nggak punya handphone itu ada nggak? Kalau siswa yang tidak punya handphone sih ada saja ya, tapi bisa disesuaikan lah ya. Berarti kan kita bisa cari alternatif lain selain itu. Tapi kan kita sekolahnya di kota lain, kita tidak di pesisir gitu ya, jadi insya Allah kendala begitu minim lah, rata-rata memiliki HP dan HP-nya bisa digunakan. Mungkin sebagai orang tua murid mengenai penanganan saya atau guru-guru yang lain di sekolah ini gitu ya. Menurut Ibu nih, kira-kira bagaimana terhadap anak Ibu yang minat atau bakat anak Ibu ke bidang seni? Kalau dilihat dari anak saya itu, karena anaknya itu memang tidak terlalu suka dengan seni, dia sering bilang aku tuh nggak bisa, aku nggak ada bakat seni, jadi dia
tertarik untuk pembelajaran seni. Jadi dia kalau misalkan ada tugasnya dari ibu, biasanya dia suka mengerjakan seadanya aja. Nah yang penting, udahlah yang penting tugasnya maksudnya emang nggak bisa mau kenal kita yang bisa katanya sebenarnya. Oh gitu. Ya jadi mungkin anaknya belum tertarik ya Bu ya. Iya. Jadi tapi ngerjain tugas mau. Mau sih mengerjakan tapi ya gitu, jadi mengerjakannya seadanya aja. Teknologi ada hambatan nggak Bu? Kalau ada ada ya saya rasa justru mereka tuh sangat mahir ya dan bahkan itu lebih cepat menguasai teknologi dibanding saya sebagai orang tuanya. Hanya saja tadi itu ya kalau untuk di beberapa pelajaran tertentu ya kalau menggunakan teknologi itu lebih menarik lagi gitu jadinya. Berarti mungkin karena anak-anak sekarang tuh lebih senang ke teknologi. Iya. Mungkin alangkah lebih baiknya pembelajaran itu ditingkatkan ke Basicnya itu IT gitu ya, jadi supaya lebih menarik lagi mungkin itu supaya lebih memotivasi mereka gitu. Dan biasanya kalau yang sudah berkaitan dengan teknologi dengan seperti itu mereka tuh sangat bersemangat gitu untuk Iya. iya. Berarti menurut Ibu nih solusi yang kira-kira untuk menarik minat dan lawan anak itu sendiri itu lebih ke teknologi ya? Iya, benar. Nah Ibu mau nanya, ada nggak kesulitan yang Zahra alami? Kalau di kesulitan sih lebih ke diri sendiri, kayak misalnya kurang memahami nih, kayak kan pasti guru tuh udah menjabarkan dengan baik, cuman kadang ada muridnya yang susah nangkep, apalagi kan kalau beda-beda gitu, ada anak yang menonjol ke seni musik, ada yang ke seni rupa, ada yang beda lagi gitu ya. Nah itu kan jadi permasalahan juga buat kita diri sendiri gitu. Kalau Zahra sendiri lebih suka ke mana? Musik, tari atau apa? Kalau milih sih aku lebih ke seni rupa sama musik. Nah kalau di seni rupa itu aku cuman suka tapi gak bisa melakukan gitu. Oh, nggak bisa melakukan. Itu masalahnya apa? Apakah dari penyampaian gurunya mungkin karena nggak ada contohnya gitu, atau ada masalah apa, atau takut mungkin ketemu guru seni rupanya? Enggak sih, mungkin lebih ke bakat kan. Kalau seni rupa itu kan hubungan dengan tangan ya, jadi gimana dia menggambar atau menulis teh enggak bagus gitu hasilnya kayak gitu. Tapi kalau suka mah suka kayak datang ke pameran apresiasi lukisan gitu. Tapi Suka. ngelihat lukisan teh ada ketertarikan. Ya, ada ketertarikan dan ada juga ketertarikan buat bikin, tapi pas dibikin teh jelek gitu. Oh iya, tidak sesuai Tidak ekspektasi. sesuai ekspektasi. Kalau menurut Bapak sendiri nih, kira-kira ada nggak kekurangan untuk penguasaan model-model pembelajaran atau strategi yang diberikan guru sehingga minat anak buat belajar itu kurang gitu? Untuk hal itu mungkin dengan zaman sekarang mungkin Bapak dan Ibu guru sudah mahir lah ya dalam hal bagaimana cara mengajar di kelas dengan pendekatan, dengan model, dengan segala macam. Saya lihat di sekolah ini banyaklah rekan-rekan Bapak dan Ibu guru menerapkan model pembelajaran, pendekatan pembelajaran banyak. Tetapi mungkin kembali lagi yang seperti halnya saya secara pribadi, ketika dalam proses KBM kita membuat atau apa dengan model pembelajaran A, pembelajaran B, dengan pendekatan A, pendekatan B, ya kita terbenturnya dengan waktu juga, gitu kan ya. Kita diplot hanya misalkan matematika 1 kali pertemuan 2 kali 45 menit. Artinya dengan model-model pendekatan yang lain dengan durasi jam seperti itu akhirnya tidak tercapai. Nah mungkin ini juga menjadi sebuah evaluasi juga buat kami sebagai guru, bagaimana caranya terus berkarya ya untuk membuat kegiatan belajar mengajar di kelas semakin tinggi lah minatnya dengan model-model atau pendekatan pembelajaran sehingga siswa itu belajar di kelas semakin aktif ya. Nah, jadi sampai saat ini mungkin tidak terlalu maksimal lah rekan-rekan guru di sini untuk menerapkan pembelajaran dengan metode ataupun dengan pendekatan yang lain belum begitu 100% lah. Untuk sekarang ini kan kita menghadapi PAS ya, Ya. apakah guru-guru di sini
sini sudah termasuk guru yang memang mampu membuat soal hoax atau hanya sebagian besar atau sebagian kecil saja? Kalau melihat ini pandangan saya, kembali lagi pandangan saya, mungkin insya Allah ya, karena Bapak dan Ibu guru di sini juga kan dengan berbagai pelatihan, dengan berbagai tentang pelajaran atau materi-materi tentang hoax ya, bagaimana caranya menerapkan soal yang berbentuk insya Allah kayaknya Bapak dan Ibu di sini ya lah kisaran 90% lah insya Allah mereka sudah memahami dan sudah mahir lah dalam pembuatan soal, di mana soalnya itu dengan istilah ya high order thinking skill gitu ya. Insya Allah lah kurang lebih 80-90% rekan-rekan di sini sudah mahir lah membuat soal. Untuk IT-nya di sini teknologi ICT-nya sudah pada bisa gitu ya, guru sudah mengikuti, siswa bisa gitu. Ada kendala nggak gitu? Kalau IT di sini alhamdulillah kalau melihat rekan-rekan sudah tidak gaptek lagi terhadap IT. Minimal rekan-rekan di sini sudah bisa mengaplikasikan yang namanya perangkat komputer, tentu aja bisa menyusun soal kemudian diaplikasikan ke komputer, termasuk ketika zaman dulu dengan moda daring, rekan-rekan di sini sudah mahir dengan menggunakan aplikasi moda daring, ya diantaranya bisa Google Classroom dan lain-lain lah. Nah, saya lihat Bapak dan Ibu guru 100% mahir dalam hal IT. Cuma masalahnya mungkin di dalam sarana dan prasarana. Karena di sekolah kita sudah istilahnya sudah dari mulai ujian sudah berbasis IT dalam artian sarananya kurang mendukung dalam hal internet. Nah, kita belum bisa di sekolah kita belum bisa memaksimalkan fasilitas internet untuk semua kelas. Nah, itu aja permasalahan yang terjadi ketika menghadapi PAS dengan sistem berbasis Android. Jadi kira-kira selama mengajar di sini sampai sekarang itu mau 8 tahun ya Bu ya di sini? 8 tahun. Iya. Jadi gimana Bu, ada kendala selama pembelajaran sebagai guru seni musik? Seni musik ya. Gitu. Kalau dilihat dari berbagai perspektif ya, mungkin dari anak-anaknya dulu. Kalau kan seni itu dibagi menjadi 4 cabang ya, seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Nah paling di mana saya khususnya sebagai guru seni musik itu harus mengajarkan musik kepada anak yang berbeda-beda keinginannya, bakatnya gitu ya. Anak yang bakatnya di rupa atau di tari, tapi saya suguhkan seni musik itu biar nyampe ke anak-anak gimana sekalinya gitu. Solusinya saya biasanya membuat seni itu menjadi gabungan. Jadi seni musik, seni tari, seni rupa, dan teater itu dalam satu project. Jadi dalam satu kelas itu bikin drama musikal dibagi menjadi 4 komponen. Yang musiknya misal kalau 36 ya kita bagi rata 9 orang pemusik, 9 orang yang ngurus properti, rupanya make up dan lain-lain, 9 orang lagi bagian tari, 9 orang lagi bagian pembuat naskah dan pemeran utama. Kalau biasanya sih strategi yang saya gunakan untuk mengantisipasi masalah-masalah itu, jadi dalam satu proyek itu semua orang bakat dan minatnya tersalurkan. Jadi tidak dituntut ya Bu ya, kalau anak yang tidak bisa musik tidak apa-apa? Tidak, tapi dikasih mata pelajaran dasarnya dulu gitu ya. Dasarnya dulu setiap orang, setiap pertemuan dikasih dasar-dasarnya dulu. Cuman untuk pendalaman enggak. Kalau pendalaman kan itu ada passionnya masing-masing. Jadi Ibu salah satu guru yang mengajar di kelas anak yang berkebutuhan khusus juga ya Bu ya. Kebetulan Ibu juga sebagai wali kelasnya ya Bu. Nah, saya di sini ingin mencari tahu gitu ya Bu ya, bagaimana yang Ibu
di sekolah negeri yang memang basic kita tuh tidak ada pelatihan khusus ya untuk anak-anak inklusi. Bagaimana Ibu? Ya, sejujurnya sejak awal ya saya juga agak kebingungan untuk menghadapi anak ini tuh harus seperti apa, karena sejak saya menjadi wali kelas itu belum pernah ada kasus anak seperti ini yang saya tangani secara khusus. Nah jadi mungkin saya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengenali dulu anak ini seperti apa dan menjalin komunikasi dengan orang tuanya untuk mendapatkan sebuah penanganan yang lebih tepat. Mungkin ke arah situ aja sih. Untuk kalau perasaan gimana ya, bingung aja karena belum ada pengalaman. Oh gitu. Suara gedean. Jadi kalau untuk pengelolaan kelas bagaimana? Mungkin Pengelolaan ada kelas, hambatan karena ada kayak hambatannya mungkin lebih kepada bagaimana anak ini tuh merespon setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mata pelajarannya ya Bu. Jadi kan kalau saya sebagai wali kelas mungkin sama dengan guru mata pelajaran yang lain, jadi ke kelas itu hanya 1 minggu 1 kali. Nah sementara informasi yang lainnya saya banyak dapatkan dari teman-teman yang lainnya. Jadi kendalanya dia di mata pelajaran mungkin lebih kepada karena Daya tangkap. dia sebenarnya daya tangkapnya masih bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Cuma mungkin ada tindakan-tindakan yang dia tuh sangat berbeda dengan anak-anak yang lain yang bisa kita katakan yang normal tadi, berbeda dengan dia yang berkebutuhan khusus ini. Jadi mungkin ada yang harus dilakukan lebih oleh guru setiap mata pelajaran untuk si anak ini. Tuh, jadi yang menonjol dari anak ini kebetulan ada di kelas saya adalah dia tuh rasa ingin tahunya memang tinggi, sehingga ketika guru menjelaskan dia tuh akan menunggu untuk waktunya dia tuh bisa bertanya sesuatu sesuai dengan materi ini Nah, atau untuk yang saya temukan di dalam mata pelajaran saya itu masih sesuai, cuma mungkin ya beberapa kali memang agak lebih jauh atau lebih mundur daripada apa yang sedang dijelaskan seperti itu, tapi masih dalam konteks yang bisa dikaitkan. Nah, terus cara dia merespon ketika menjawab pun itu kadang suka mengundang respon juga dari teman-teman yang lainnya. Nah, itu Karena iya gaya bicaranya mungkin yang agak berbeda, kemudian cara dia bersikap ketika dia membawa gestur tubuhnya itu tuh kadang kadang terjadi tindak bullying nggak Bu di kelas? enak. Kalau untuk bullying sih belum terlihat ya sampai yang dia seperti apa, kekerasan dan seperti apa tidak. Cuma mungkin karena apa yang dia lakukan itu berbeda dengan yang lain, kadang suka dianggap lebih lucu. Oh, tapi Kadang- anak-anak bisa memahami berarti keadaan salah satu siswa itu. Mungkin ini jadi PR yang paling berat Bu untuk saya. Kalau misalkan kepada guru-guru mata pelajaran kan kita sesama orang dewasa ya, sesama guru yang kemudian mencoba memahami karakter setiap siswanya, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi PR saya yang paling sulit adalah bagaimana teman-temannya ini bisa menerima keadaan dia yang seperti itu. Sekarang masih awal-awal pembelajaran di kelas 10 saja, dia tuh ibaratnya sudah banyak bahan bercandaan dengan teman-teman yang lainnya. Dan saya takutkan kalau misalkan kan namanya anak-anak ya, kita nggak tahu bercandanya akan seperti apa di waktu yang akan datang. Nah, mungkin itu yang akan jadi PR terberat saya, gimana anak-anak ini bisa memahami temannya ini agak berbeda sehingga nantinya perlakuannya juga harus seperti apa. Nah itu yang mungkin sampai sekarang juga saya masih coba cari cara terbaiknya itu seperti apa. Jadi Ibu belum menemukan solusi untuk kedepannya, kira-kira apa yang akan Ibu ambil supaya misalkan anak-anak itu tidak mencemooh ya ibaratnya mah tentang keadaan siswa tersebut, karena sejauh ini mungkin anaknya tetap masih bisa mengikuti ya belajar di sekolah umum, tidak harus dipindahkan ke sekolah khusus. Bisa, tapi mungkin untuk mata pelajaran tertentu